Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Apa judul pembahasan kita hari ini? Derajat orang beriman dan berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada kita semuanya tentang urgensi daripada ilmu, pentingnya daripada ilmu, ya. Orang yang berilmu, ya, kemudian ilmunya itu dilandasi dengan keimanan, ya, insya Allah akan membuahkan amal yang baik. Makanya, ya, al-ilmu qabla amal, berilmu dulu baru beramal. Kalau beramal tanpa berilmu, biasanya amalnya suka asal-asalan. Contoh, saya mau tanya, ya. Salat maghrib berapa rakaat? 3. Ini berarti sudah ada ilmunya, ya. Kalau seandainya tidak ada ilmunya, salat maghrib bisa-bisa lebih dari 3 rakaat. Karena tidak ada ilmunya. Karena sudah tahu ilmunya, salat maghrib itu 3 rakaat. Kalau seandainya imam sudah rakaat kedua, lalu dia tahiyat awal, tiba-tiba kalian datang, ya, ikut juga tahiyat awal. Lalu imam bangkit, kalian pun ikut bangkit. Setelah imam salam, berarti kalian dapat berapa rakaat? 1 rakaat. Bagaimana cara menyelesaikan 2 rakaat tambahannya? Oke, masbuk. Oke, berdiri, antum berdiri. Setelah berdiri, ya, antum menyelesaikan semua rangkaiannya, ya, baik itu dari Al-Fatihah, surat pendek, ruku, i'tidal, kemudian sujud. Setelah sujud, bangkit dari sujud, ya, duduk di antara 2 sujud kembali. Kemudian apa yang dilakukan? Tahiyat awal atau langsung berdiri? Kenapa tahiyat awal? Iya, kan? Karena ada ustaz lihat, ya, karena tidak punya ilmunya tentang masbuk, ya, ketika sholat, tiba-tiba pas sholat maghrib yang seperti itu dia langsung berdiri, langsung mengerjakan 2 rakaat tanpa melakukan tahiyat awal lagi. Nah, ini salah. Seharusnya dia melakukan tahiyat awal dulu, ya. Karena tahiyat awal itu dilakukan setelah melakukan 2 rakaat sholat. Nah, maghrib kan 2 rakaat sholat. Sedangkan kita yang awal tadi bukan tahiyat awal, itu mengikuti imam. Faham tom? Nah, makanya al-ilmu qablal amal. Berilmu dulu baru beramal. Jadi ada keterkaitan antara itu semua. Ilmu, amal, iman. Ilmu, amal, iman. Berilmu, ya, baru beramal. Beramal dan berilmu harus dilandasi dengan iman. Faham tom? Jadi, ya, dalam kitab tafsir Taisirul Karimir Rahman karya Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa ayat ini merupakan pengajaran adab, ya. Siapa yang mengajarkan adab? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan adab buat siapa? Buat hambanya, ya. Adab apa artinya? Adab menghormati ilmu, adab menghormati zikir, adab menghormati majelis-majelis yang di dalamnya dibuat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, ya,
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang beriman tapi tidak berilmu. Fadal. Jadi ilmu dan ahlul ilmi, tahu ahlul ilmi? Orang yang berilmu. Ada ilmu, ada orang yang berilmu. Ilmu itu sendiri dengan orang manusia yang memiliki ilmu itu memiliki posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki posisi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jangan sampai kita masa kecilnya, masa mudanya tidak pernah dilakukan untuk menuntut ilmu. Apa kata beliau? Man lam yaduk, barang siapa yang belum pernah merasakan dzullatat ta'allumi sa'atan, ya. Capeknya, lelahnya belajar walaupun hanya sesaat, ya. Tajarra'a dzullatul jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Makanya kita jangan sampai nggak mau menuntut ilmu, karena ilmu ini menjaga kita. Kalau harta kita yang menjaganya, tapi kalau ilmu menjaga kita. Makanya Rasulullah SAW ya mewajibkan kepada kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, janji Rasulullah SAW juga kepada orang yang menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Atau sabda Rasulullah yang lainnya, ya, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia sedang di jalan Allah sampai ia kembali. Ya, jadi menuntut ilmu itu ada syaratnya. Ya, salah satu syaratnya apa? Sabar. Sabar susah menghafal, sabar susah memahami pelajaran, sabar ketemu guru yang ngajarnya cepat, sabar bertemu dengan guru yang ngajarnya keras. Kenapa? Semua guru karakternya beda-beda, tapi itu semuanya pasti untuk kebaikan muridnya. Gitu, ya. Lihat nih, ya, cerita atau kisah Nabi Musa alaihissalam berguru dengan Nabi Khidir. Kisah ini termaktub di Al-Quran surat Al-Kahfi, ya. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam berguru dengan Nabi Khidir. Apa coba syarat yang diberikan oleh Nabi Khidir? Harus bersabar, kata Nabi Khidir. Kalau kamu nanti menuntut ilmu sama saya, syaratnya satu, sabar. Jangan tanyakan sesuatu sebelum aku yang menjelaskan. Artinya dituntut untuk bersabar. Berjalanlah mereka, ya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan perahu. Kalau mereka naik dengan perahu, tiba-tiba Nabi Khidir membolongi perahu tersebut. Nah, kira-kira kalau antum ketemu sama guru kalian naik kapal, tiba-tiba kapal tersebut dibolongin sama guru kalian, apa yang akan kalian lakukan? Bertanya. Apa kata Nabi Musa? Langsung bertanya dengan Nabi Khidir, ya. Kenapa engkau bolongin ini perahu? Bisa-bisa nanti perahunya tenggelam. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Tuh kan sudah kubilang, ya. Jangan bertanya sebelum aku yang menjelaskan. Nah, kata Nabi Musa, ya mohon maaf kalau gitu saya tidak akan mengulangi lagi. Akhirnya mereka berjalan lagi. Ketika berjalan, tiba-tiba ketemu dengan anak kecil. Tiba-tiba anak kecil itu sama Nabi Khidir langsung dibunuh, meninggal. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan kalau ketemu sama guru tiba-tiba bunuh anak kecil? Langsung protes, ya. Dia kan anak kecil kok dibunuh? Ini perbuatan mungkar, ini perbuatan keji, gitu kan kira-kira kan? Nah, Nabi Musa juga itu yang dilakukan Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Apa katanya? Kenapa engkau membunuh seorang anak kecil yang masih suci? Ini kan kemungkaran.
Apa kata Nabi Khidir? Tuh kan sudah aku bilang, jangan tanyakan, jangan protes sebelum aku yang menjelaskan. Ternyata Nabi Musa tidak bisa bersabar. Bisa bersabar. Ya udah kata Nabi Musa, ya saya mohon maaf. Nah, kalau seandainya sekali lagi saya masih menanyakan, berarti ya kita harus berpisah. Akhirnya mereka berjalan lagi. Ketika mereka berjalan lagi, masuklah mereka ke sebuah perkampungan. Sebuah perkampungan yang mana penduduk kampung tersebut tidak mau menyambut mereka. Ya cuek. Lalu bertemulah mereka dengan sebuah bangunan. Yang mana bangunan itu ya dindingnya sudah reot, sudah hampir rubuh. Lalu tiba-tiba sama Nabi Khidir diperbaiki lagi. Setelah diperbaiki, apa kata Nabi Musa? Jika kau mau, kenapa kau tidak minta upah kepada mereka, pada penduduk negeri kampung ini? Apa kata Nabi Khidir? Ya, berarti inilah saatnya kita berpisah. Ternyata kamu tidak bisa sabar. Ya, soalnya aku bilang jangan tanyakan sebelum aku yang menjelaskan. Baiklah kata Nabi Khidir, kalau begitu aku akan jelaskan kepadamu tentang 3 hal yang kamu tidak bisa bersabar di dalamnya. Yang pertama, adapun perahu itu kata Nabi Khidir, aku melubanginya karena di dalamnya ada seorang miskin yang soleh. Ia sedang bekerja. Aku ingin menjaganya, sebab di depan mereka ada seorang raja yang zalim yang suka mengambil harta dengan cara paksa. Itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan anak kecil itu kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Kami khawatir dia akan durhaka kepada mereka, maka kami menginginkan menggantikannya dengan yang lebih baik. Yang ketiga, sedangkan bangunan itu ya, milik kedua anak yatim. Di dalamnya ada harta peninggalan kedua orang tuanya yang soleh. Rob kita ingin mereka tumbuh sampai balik dan mengembalikan harta itu kepada mereka berdua. Nah, semua perkara itu kata Nabi Khidir, aku lakukan karena perintah Allah. Semoga kau bisa mengambil pelajaran darinya. Nah, ini ya, Nabi Khidir melakukan itu bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ya, Nabi Muhammad SAW ketika mengomentari kisah Nabi Musa yang belajar dengan Khidir ini, apa kata beliau? Seandainya Nabi Musa bisa bersabar sedikit saja, pasti dia akan mendapatkan ilmu hikmah yang begitu banyak dia dapatkan dari Nabi Khidir alaihissalam. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, jadi salah satu syarat untuk menuntut ilmu adalah sabar.